Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Save Our Nation bersama saya, Saur Huta Barat. Tamu kita malam ini adalah Anwar Nasution, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Apakah hasil utama 5 tahun memeriksa keuangan pemerintah? Mengapa 5 tahun hasilnya selalu disclaimer? Apa yang harus dilakukan agar sistem keuangan negara lebih transparan, lebih accountable, dan hasilnya lebih bersih? Semua itu akan kita bicarakan dengan terus terang dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Selama Anda menjadi Ketua BPK, apa hasil temuan utama pemeriksaan keuangan negara? Hasil temuan utama kita bahwa memang masih banyak yang perlu kita perbaiki. Adalah yang kita waris dari masa lalu itu. Nah, jadi waktu itu kita lihat hasilnya selama 5 tahun laporan keuangan pemerintah pusat masih tetap disclaimer. Juga laporan keuangan departemen dan lembaga pemerintah masih banyak yang juga disclaimer. Kalaupun sudah ada kemajuan nanti akan kita lihat. Nah, yang lebih parah lagi adalah laporan keuangan pemerintah daerah. Apakah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota itu banyak sekali. Hanya 7 yang wajar tanpa pengecualian dari 529 jumlah kabupaten dan kota itu. Adalah menggambarkan bahwa masih banyak yang perlu kita perbaiki. Apanya kita perbaiki? Nah, sistemnya ini yang kita harus bangun tuh. Kelembagaan ini yang kita harus bangun. Kita bangun supaya sesuai dengan apa tujuan sasaran dari transformasi sosial kita ini. Karena transformasi ini kita merubah sistem politik dari yang tadinya otoriter zaman Orde Baru menjadi sistem demokrasi. Demokrasi itu bukan hanya melakukan pilkada secara reguler. Tapi rakyat juga ingin tahu uangnya itu kemana itu dia pakai itu. Uang dari pajak, uang dari pinjaman itu. Otonomi daerah tujuannya adalah bagaimana membangun meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran masyarakat di daerah itu. Nah, itu harus ada kemampuan daerah menggunakan kekuasaan dan uang yang banyak itu untuk tujuan itu. Ya. Globalisasi ekonomi kita dengan dunia, siapa yang mau dengan hubungan Indonesia kalau kita transparansi tidak ada ya. Coba lihat tuh, Garuda kita bandingkan dengan Singapore Airlines. Bank negara kita bandingkan dengan Singapura. Nah, masih jauh yang harus kita capai itu. Itulah tujuan kita bersama itu. Bagaimana supaya sukses transformasi sosial itu diperlukan otonomi, itu transparansi dan akuntabilitas termasuk keuangan negara. Karena ini yang menjadi sasaran itu. Ya. Di mana kesulitan utamanya ya untuk membuat naik kelas keuangan, laporan keuangan pemerintah ini? 5 tahun disclaimer terus. Ya memang upaya itu memerlukan upaya yang sangat berat. Nah, di sini kelihatannya bahwa dari kalangan pemerintah sendiri belum ada upaya yang keras. Belum ada terpadu untuk bagaimana undang-undang sih sudah ada. Undang-undang Keuangan Negara tahun 2003-2004 ya. Nah, cuma implementasinya yang sangat lambat sekali. Maka kita lihat apa yang sering dimuat dalam mass media, masalah rekening liar masih banyak. Masih ada 32.000 lagi. Ya. Sebanyak itu? Sebanyak itu. Ya. Nah, jadi kalau masih banyak uang yang tersebar keuangan negara seperti ini, bagaimana keuangan tahu bagaimana posisi keuangan pemerintah? Ya. Tidak mungkin. Jadi sekarang ini Menteri Keuangan tidak akan tahu bagaimana posisi keuangan negara? Karena tersebar di berbagai rekening dan tidak ada suatu keterpaduan antara rekening satu dengan lain itu. Ya. Nah, inilah yang menjadi masalah itu. Maka itu sebagai contoh, kalau suami yang hanya menyetorkan gaji resmi dari Metro TV pada istrinya, pendapatan yang lain itu taruh di sepatunya, taruh di kopiahnya, taruh di jasnya. Lah, saya nggak tahu dia berapa posisi keuangan
dari rumah tangga itu persis sama dengan kita. Inilah bahayanya itu. Ya. Nah, sistem pembukuan belum kompatibel antara satu dengan lain instansi. Tidak usahlah antara satu antar departemen, antara departemen keuangan, antara Dirjen Perumahan Negara dengan Departemen Pajak saja, Dirjen Pajak saja tidak kompatibel. Ya. Tidak kompatibel. Tidak kompatibel. Padahal itu di sebuah departemen. Di dalam suatu departemen sendiri, angkanya itu beda-beda. Ya. Inilah yang perlu kita perbaiki. Sistem komputer, nah juga tidak ada koordinasi itu dan hal-hal yang seperti itu. Nah, anggaran non budgeter masih banyak. Ya. Anggaran non budgeter. Non budgeter Masih banyak. Masih tahu banyak. berapa angkanya? Nah, itu ya karena kita tidak bisa memeriksa, belum tahu persis, tapi banyak. Inilah yang kita permasalahkan itu. Contohnya yang juga mendapatkan perhatian pers melalui itu, misalnya contoh, biar perkara. Biaya perkara. Biar perkara Mahkamah itu ya. Ya. Nah, ini tidak dilaporkan dalam anggaran resmi, tidak dilaporkan pada DPR. Lah, padahal kan DPR punya hak budget. Ya. Nah, inilah yang menjadi masalah itu. Ya. Kemudian instansi vertikal masih minta uang juga dari daerah. Ya. Terutama penegak hukum. Nah, ini masih terima uang. Jadi tidak tahu kita, barangkali double dia. Ya. Inilah yang perlu kita bereskan di masa yang akan datang itu. Dari mana dimulai cara membereskannya? Dari mana dimulai? Nah, kembali itu kita dari BPK sudah mengambil berbagai inisiatif. Kita memang yang melakukan pemberesan ini, kita bukan eksekutif yang melakukan ini, yang bisa adalah Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, ya pemerintah lah ya, bersama dengan DPR ya. BPK ini kan hanya auditor, ya, tidak punya kekuasaan. Yang kita punya kuasa memberikan opini pemeriksaan, memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan. Ya. Hanya itu kuasa kita. Tapi lah sekarang ini kita minta supaya semua auditor itu menulis surat management letter kepada kita itu. Persis seperti apa yang Anda katakan itu. Ini sama dengan lagunya Bruri itu. Tidak ada dusta di antara kita. Ya. Supaya semua laporan keuangannya itu sudah sesuai dengan standar dan tidak lagi bohong-bohongnya. Itu yang kita minta. Nah, yang kedua kita minta bahwa semua yang diperiksa itu menyerahkan pada kita apa yang disebut dengan rencana aksi. Bagaimana meningkatkan opini pemeriksaannya. Nah, itu harus terukur dan jelas jadwal waktunya itu. Ada berbagai elemen di situ. Satu, dia harus menggunakan treasury single account. Semua rekening bank yang ada penyimpanan uang di departemen itu harus terkonsolidasikan. Ya. Nah, yang kedua, dia harus secara perlahan menggunakan pembukuan akrual, bukan lagi berdasarkan dengan cash basis. Karena membangun jembatan misalnya, itu kan diperlukan bertahun-tahun. Tidak bisa cukup dalam 1 tahun. 1 tahun anggaran. Ya begitu juga dengan bikin rumah, begitu juga dengan bikin tank. Perlu itu yang seperti itu. Nah, jadi sistem pembukuan kita harus bereskan. Nah, sumber daya manusia harus diperbaiki, jangan kau suruh. Nah, tukang doa ngurus uang. Terjadi itu. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Ya, bukan ahlinya yang ngurus uang. Yang ngurus uang itu. Ya. Nah, inilah yang jadi masalah itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kita minta kepada auditi itu untuk melakukan perbaikan. Kalau tidak mampu, lah itulah gunanya maka minta bantuan pada BPKP atau minta bantuan pada universitas. Sekarang ini secara khusus BPK dengan mengundang Departemen Keuangan dan Departemen Negeri, kita melaksanakan program khusus pada Papua dan Papua Barat, membantu kedua provinsi ini mengatasi kesulitan sumber daya manusia. Baik pemirsa, apa gunanya itu komite, panitia, kita akan bahas dalam tayangan berikut ini.
bisa ditunjukkan yang memperbaiki laporan keuangannya sehingga naik pangkat dari disclaimer? Oh, sekarang ini sudah ada tanda-tanda perbaikan, terutama dari berbagai departemen. Kalau tadinya yang mendapatkan opini yang baik-baik itu hanya lembaga-lembaga yang baru dibentuk atau lembaga kecil. Contohnya apa? Mahkamah Konstitusi. Ya. Lembaga baru ya? Lembaga baru, Komisi Yudisial. Ya. Nah, yang juga mengibarakan BIN. Nah, juga dia Badan Intelijen. ya. Bayangkan itu Samsul Siregar ya. Nah, Intel itu bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Ya. Wajar tanpa pengecualian. Oh ya, padahal mata-mata coba lihat tuh. Dia suruh saya tukang rokok di depan rumah saya untuk mata-matai Anwar Sution. Itu kan tidak ada kwitansinya itu. Ya. Itu dia bisa mendapatkan opini yang bagus itu. Ini merupakan suatu dorongan. Ya. Sekarang ini Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, sudah juga Departemen Hankam. Nah, polisi sudah minta datang pada kita untuk memperbaiki. Polisi datang ke BPK. Datang, minta bantuan untuk memperbaiki sistemnya itu. Kalau tentara sudah lebih dulu, tahun yang lalu itu Pak Menteri Hankam, Pangap dan Kebuas semua kepala staf, ya, mengumpulkan 1.000 perwira. Nah, bertemu dengan saya untuk bicarakan 1 hari mengenai bagaimana memperbaiki sistem keuangan TNI dan TNI, ya, semua angkatan. Ini suatu hal yang menggembirakan. Nah, dan mereka itu serius menyusun management personal letter dan menyusun action plan dan juga sangat serius untuk melaksanakan action plan yang mereka susun itu. Ya. Ini bagi saya adalah merupakan suatu hal yang tanda-tanda positif yang sangat menggembirakan, menyejukkan hati itu. Ya. Nah, kembali TNI dan Polri yang tadinya tak mau diperiksa zaman dahulu, sekarang mereka yang datang pada kita. Mereka yang datang. Mereka datang bagaimana untuk perbaiki sistem pembukuannya. Ini saya kira kalau saya optimis inilah yang harus didorong nanti dalam masa jabatan Bapak SBY yang kedua, supaya momentum yang seperti ini makin cepat ya. Nah, penegak hukum dan Departemen Dalam Negeri yang sekarang ini masih banyak belum berubah, ini yang perlu kita harus dorong supaya melakukan perubahan, ya, supaya melakukan perubahan. Nah, jadi juga seperti yang tadi kita sebut, lembaga legislatif juga sudah membentuk panitia akuntabilitas publik. Ini merupakan tanda-tanda positif yang sangat menyejukkan itu. Ya. Nah, harapan kita nanti kalau ini terus berlanjut, pada akhir atau masa jabatan Presiden SBY yang kedua bisa lebih bagus. Kalau semuanya sudah wajar tanpa pengecualian, rating dari surat utang negara kita di dalam negeri pun di luar negeri akan makin bagus kan. Sehingga beban hutang bunganya itu bisa kita turunkan. Nah, ini yang saya kira sangat-sangat penting. Mengenai BPKP, ada sebuah badan yang juga melakukan pemeriksaan yang posisinya di bawah Departemen Keuangan. Apa masih perlu? Inilah zaman Orde Baru ini BPKP ini disalahgunakan. BPKP ini didirikan adalah untuk melakukan pengawasan keuangan negara. Jadi itu internal controller. Nah, tugas dia yang kedua adalah membangun sistem. Ini yang tidak dilakukan. Zaman Orde Baru itu dia itu menjalankan fungsi sebagai pengawas keuangan menyaingi BPK. Menyaingi BPK. Ini yang menjadi rancu itu, ya. Maka itu kalau menurut saya tenaga-tenaga BPKP ini akuntannya itu disebarluaskan pada semua departemen dan daerah. Ya. Cobalah kita lihat tuh. Fadil Muhammad bisa menjadi bagus sistemnya di Gorontalo sana.
ya, siapa yang dia pakai? Akuntan dari BPKP. Dan siapa orang ini? Anak Medan, bukan putra daerah. Lah itulah satu contoh. Berbagai tempat lain juga seperti itu. Ya. Jadi mestinya membangun sistem. Membangun sistem, bukan memeriksa. Masih terjadi nggak dia memeriksa? Mental ini yang masih melekat di situ. Ya, dia melakukan pemeriksaan. Nah, ini yang sekarang ini berbagai instansi pemerintahan tidak mau lagi diperiksa oleh BPKP. Ya. Nah, saya saja ada 2 itu. Eselon 1, auditor utama yang berasal dari BPKP. Saya kasih jabatan yang sangat tinggi dan peranannya sangat penting. Karena memang tenaga-tenaganya bagus-bagus dari situ. Ya. Tenaganya bagus-bagus. Bagus-bagus. Dulu kita pinjam uang dari Bank Dunia banyak-banyak untuk mendidik akuntan. Hampir sebagian besar digunakan oleh BPKP. Banyak doktor di situ. Banyak master di situ. Akuntan yang pintar-pintar. Ya. Cuma disalahgunakan. Nah inilah yang perlu kita rubah itu. Jadi mestinya dia masuk saja ke pemerintah itu. Masuk kepada pemerintahan, departemen, daerah, dan juga membangun sistem. Ini yang tidak dilakukan. Tapi tetap diperlukan sebagai badan. Sebagai badan kalau menurut saya, ya tidak tahu bagaimana keperluan pemerintah. Ya. Nah tapi yang penting bagi saya itu jangan disalahgunakan. Nah jelas bahwa tadi kita bicara bagaimana meningkatkan fungsi dari Inspektur Jenderal. Nah ini dipakai orang BPKP ini. Ya. Inspektur Jenderal pakai orang BPKP. Orang BPKP. Untuk melakukan pengawasan. Pengawasan, melakukan review mengenai laporan keuangan yang akan diserahkan kepada BPK itu. Oh, melakukan review terhadap laporan keuangan yang akan diserahkan kepada BPK. Itulah fungsinya dia sebagai internal auditor. Sebelum ditekan oleh menterinya, dia harus review. Ya. Dan itu tidak terjadi toh? Yang tidak ini kita paksa supaya dilakukan. Selama ini tidak terjadi. Bagaimana cara memaksanya? Nah, inilah dengan menandatangani tadi surat management letter itu. Apakah ini laporan yang diserahkan, yang ditekan menteri ini sudah sesuai dengan standar dan sudah direview oleh Inspektur Jenderal. Supaya jangan ada lagi yang lagunya buru-buru itu, dus di antara kita. Baik. Ya. Baik, pemirsa, bagaimanakah seharusnya anggota BPK dipilih? Apakah harus diambil dari anggota DPR? Semua itu akan kita bahas pada segmen terakhir setelah tayangan berikut ini. Apa yang harus dilakukan untuk memperkuat BPK? Saya kira BPK ini sudah kuat. Sudah kuat. Karena BPK ini sudah mengacu kepada bagaimana praktek-praktek di negara lain. Praktek internasional. Sudah cukup kuat. Nah jadi saya kira ya tidak ada lagi yang perlu ditambah. Tidak ada lagi yang perlu ditambah. Misalnya menyangkut anggota BPK yang berasal dari DPR. Dipersoalkan orang yang bermasalah kok mau dicalonkan jadi anggota BPK. Itu soal lain. Itu soal lain. Soal pemilihan anggota BPK itu memang dalam undang-undang kita ini sepeluruhnya diserahkan kepada DPR. Ya. Tujuannya itu adalah karena ya kita berikan posisi yang kuat kepada DPR untuk menentukan anggota BPK. Yang menjadi masalah itu bagaimana DPR menggunakan kewenangannya itu. Itu yang saya kira menjadi masalah. Ya. Haruskah seorang anggota BPK itu memiliki kompetensi akuntansi? Tidak harus. Saya bukan akuntan. Ya, tapi bos, kepala, ketua. Iyalah, kalau anggota? Ilmu saya komandan. Sebagian dari anggota saya itu memang para akuntan. Para akuntan yang sudah senior dan sudah punya pengalaman. Itu saya kira sangat membantu. Jadi tidak harus. Tidak perlu harus. Ya. Jadi apa yang diperlukan untuk menjadi seorang anggota BPK? Terutama apa yang diperlukan? Satu, dia ilmu komandan.
leadership bagaimana menggunakan tenaga-tenaga ahli untuk mencapai apa yang mewujudkan tujuan dari pekerjaan BPK itu. Ini saya kira yang penting itu. Ini paling penting. Itu yang paling penting. Karena profesionalismenya bisa ada pada para akuntan itu ya. Oh ya, maka itu selama saya ada di situ, maka saya minta tenaga-tenaga dari luar untuk gabung dengan BPK, apakah pindahan dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan dari BPKP, atau dosen-dosen dari universitas. Saya punya 2 dari UGM, 1 dari UNPAD, juga dari UI. Saya punya ya. Tinggal kita bagaimana untuk memilih tenaga-tenaga yang ahli itu dan memberikan kepercayaan untuk kita tahu apa, saya tidak tahu saya bagaimana mengaudit ini ya. Nah, itulah yang kita serahkan pada ahlinya. Banyak tekanan nggak terhadap BPK ketika melakukan pemeriksaan? Oh, saya kira Bapak Saur Anwar Nasution sudah tidak ada lagi berani yang menekan saya itu. Terhadap Anwar Nasution tidak berani, tapi terhadap saya kira bawahan itulah Anda? tugas kita sebagai pimpinan memberikan backup supaya bisa mereka itu bekerja dengan baik. Memberi backup supaya bekerja lebih Ya. baik. Ya, itu tugas pimpinan. Kita harus berani ambil tanggung jawab bahwa memberikan payung bagi mereka itu supaya bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Itu tugas kita. Tugas seorang pemimpin, Ya itulah tugas seorang pemimpin. seorang komandan. Iyalah. Ya buat apa komandan di situ? Kalau ada apa-apa kau lari. Selama Anda pimpin, ya banyak orang gerah karena Anda ceplas-ceplos ngomong. Lah, modalnya cuma itu. Ya. Dan itu maksudnya kita adalah untuk perbaikan negara kita ini. Apa mau lagi terus-menerus krisis? Ya kita yang harus perbaiki negara kita ini bukan IMF, bukan Bank Dunia, bukan orang luar. Ya. Kita sendiri. Siapa yang periksa keuangan BPK? Yang merasa BPK inilah lembaga yang paling transparan dari Republik Indonesia ini. Laporan keuangan BPK itu diperiksa oleh kantor KAP. Kantor KAP ini ditunjuk oleh DPR, diusulkan oleh Departemen Keuangan. Kinerja BPK direview oleh BPK luar negeri. Sekarang ini kita direview oleh BPK Belanda. Apakah cara kerja BPK ini sudah memenuhi standar internasional? BPK ini direview oleh BPK negara asing. Ya, itu berdasarkan undang-undang BPK tahun 2006 itu. Jadi inilah instansi yang paling transparan dan akuntabel di Republik Indonesia ini. Yang paling transparan dan accountable. Ya. Dan ketuanya? Lah, ketuanya tentunya diperiksa oleh orang-orang itu. Oh, termasuk juga. Jadi iya. Anda juga mereka yang periksa? Oh iyalah. Ya, kalau saya berbuat sesuatu ya tentunya mereka mengetahui siapa yang berhubungan dengan saya. Ya. Nah, itu yang terjadi itu. Jadi menurut Anda ketua BPK di masa depan harusnya seperti apa? Satu ya memang integritas itu yang harus perlu. Integritas. Sangat perlu, ya. Maka itu dalam berkali-kali saya katakan di kantor saya itu kita ini harus lead by example, memberikan contoh dan teladan. Kalau kita tidak ada integritas, bagaimana kita didengar orang? Bagaimana kita bisa memberikan opini? Bagaimana bisa memberikan saran? Bagaimana bisa memberikan rekomendasi? Ya. Selama saya menjadi ketua BPK selama 2 tahun itu hampir tidak pernah lagi saya makan di restoran, apalagi dengan kawan-kawan. Tidak pernah. Tidak pernah lagi makan di restoran? Tidak pernah. Kenapa? Ya, malulah kita sebagai ketua BPK. Kalau mau makan datang ke kantor saya. Malu ya? Malulah kita ya. Apa kata orang kalau saya makan dengan Saur Huta Barat? Di restoran, di Marriott. Nah, orang tidak terkenal itu Saur Huta Barat.
Cuma dia bilang Anwar Rasul makan dengan orang yang pakai jas, pakai dasi, ya. Orang yang kelihatannya sudah mapan, ya. Itu yang harus kita hindarkan. Ya. Jadi Gitu. sampai makan ke restoran pun tidak boleh dilakukan. Kecuali dengan keluarga. Kecuali dengan keluarga. Nah inilah yang kita harus lakukan itu. Ya apalagi kalau dikatakan orang lah ada rumor terima suap, terima ini, terima itu, pemeriksaan. Lah apa bedanya dengan zaman dahulu? Pemeriksaan itu bisa dibeli dengan amplop. Nah inilah yang kita harus tegakkan itu. Ya. Nah ini yang saya minta pada kawan-kawan di BPK itu. Makanya saya katakan hari pertama masuk BPK, semua dulu Infokus pun tak punya di BPK itu. Tak punya. Lantai kusam, gedung kayak kandang ayam. Ya. Gaji kecil. Gaji kecil. Gaji kecil. Sekarang? Sekarang, saya katakan, kalau kau mau naik gaji, maka kualitas pekerjaan kita harus perbaiki. Kalau kita selamatkan uang negara Rp10, kau minta Rp1, kan wajar-wajar saja. Nah, ini yang terjadi. Sehingga sekarang ini BPK dipilih menjadi salah satu pilot project birokrasi, Reformasi birokrasi. Nah, gaji dinaikkan. Sekarang ini gaji karyawan lebih tinggi daripada gaji ketuanya. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, itu bagi saya tidak cemburu saya, yang kerjakan mereka itu. Nah, jadi anggaran kita sudah meningkat berlipat ganda, gaji sudah naik, alat kerja sudah jauh lebih bagus, ya, sehingga ya bisa tingkatkan kualitas pekerjaan itu. Baik. Pemirsa, 1 jam telah berlalu, BPK semakin bergigi dan semakin dapat dipercaya. Sampai jumpa pekan depan. Apa hambatan memeriksa keuangan BUMN? Apa hambatan memeriksa keuangan BUMN? Pada masa Orde Baru itu semua tambang emasnya Orde Baru tak boleh diperiksa. Tak boleh diperiksa. Tak boleh diperiksa. Apa itu? Pertamina, sektor migas, Sektor migas ya, Pertamina, sektor migas. bank-bank pemerintah, Bank-bank pemerintah juga. Ya. Dan juga BUMN yang besar-besar yang lain-lain itu. Nah baru sekarang ini secara perlahan kita rebut, ya, kita memeriksa Pertamina, kita memeriksa kontrak karya, dan juga memeriksa BUMN yang lain-lain itu, termasuk bank-bank pemerintah. Nah hasilnya sudah kita lihat bahwa anak perusahaan Pertamina dulu waktu pertama saat kita masuk, lah itu ada kerugian berapa juta US dollar, lah kita laporkan dan direksinya itu masuk penjara. Ya. Juga kita laporkan mengenai kasus tangguh, nah menjual gas ke Cina dengan harga yang lebih murah daripada harga penjualan per orang miskin di Indonesia. Nah inilah yang kita lakukan itu. Nah juga beberapa denda yang kemudian dibayar kembali oleh kontraktor minyak asing. Karena masalah cost recovery ini, ya, juga menjadi isu yang sangat besar. Kalau semua everything under the sun dihitung jadi cost, kita dapat apa? Dapat anginnya saja. Ya, sama dengan mencium bau masakan di restoran Padang. Duit tak punya, jadi baunya aja yang kecium. Baunya saya yang kecium. Inilah yang kita koreksi itu. Inilah yang kita koreksi dengan
mengoreksi cost recovery itu. Nah, baru sekarang kita mulai ke arah itu. Saya kepengen betul ada contoh konkret. Contoh konkret kita, satu kita permalukan. Karena Permalukan. iyalah, istilahnya ini istilahnya Menteri Keuangan. Ya. Karena BPK itu wajib mengumumkan hasil pemeriksaannya setelah serahkan pada DPR. Kita muat dalam website kita bicarakan dengan mass media, sehingga mass media memuat. Ya, sehingga makin terbuka sekarang ini kasus itu. Ya. Nah kemudian yang memang menyangkut masalah hukum, kita bawa serahkan pada penegak hukum. Sehingga ya Memang BPK yang serahkan. kita yang menyerahkan itu. Ya. Sehingga suatu contoh tadi itu anak perusahaan Pertamina di Singapura, rugi lupa saya 809 juta US dollar, Masuk ke KPK. masuk KPK, sekarang masuk penjara. Nah dari kesini itu. Ya contoh-contoh seperti itu membuat orang menjadi lebih berhati-hati. Dan malu tidak mau diperiksa ya. Malu tidak mau diperiksa. Dan juga kebutuhan pasar sekarang ini di luar negeri. Nah, Kebutuhan pasar di luar negeri. oh ya, kalau tidak transparan dan akuntabel, siapa yang mau berhubungan sama dia? Siapa yang mau berhubungan sama yang tidak bersih ya? Oh ya, oh ya, oh ya. Jadi jangan hanya di pendeta apa itu, di persekutuan doa, di majelis taklim menghafal-hafal perintah Tuhan. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu. Harus dijalankan dalam praktek sehari-hari. Baik, ini nilai temuan pemeriksaan kas dan rekening milik pemerintah. Ini terlihat sekali bahwa yang menyangkut administrasi itu 87,5%. Ya, ini 28 triliun. Ya. Begitu besarnya. Itulah menjadi masalah itu karena sistem administrasinya, tata usahanya, pemukuannya tidak baik. Adalah terjadi yang seperti ini, ya. Termasuk kekurangan penerimaan. Termasuk kekurangan penerimaan ini. Nah, ketidakhematan itu barangkali markup dia, ya. Karena tidak efektifan itu lah dia membeli barang yang barangkali tidak perlu, ya. Yang tidak perlu. Ya, itulah yang menjadi persoalan itu. Adalah pentingnya kita kembali membangun sistem untuk mengurangi hal-hal yang seperti ini. Sehingga ini bisa dicegah ya. Ini bisa kita kurangi lah. Kita kurangi. Drop secara drastis tuh. Salah satu pandangan dari BPK itu adalah bahwa peranan Inspektur Jenderal belum efektif. Ini yang menjadi salah satu masalah pokok. Karena zaman Orde Baru itu para inspektur jenderal ini digunakan hanya untuk tujuan politik. Ya. Lah, jadi setelah kita lihat mulai dari zaman G30S dulu, apakah nenekmu ada gerwani? Maka kau dilitsus lah ya. Nah, kemudian dimata-matain PNS dan anggota TNI dan Polri. Nah, istrimu pilih siapa dalam pemilu yang lalu itu? Ya. Kalau Anda pilih atau keluargamu memilih bukan dari ruling party, tak naik pangkat lah kau itu. Adalah tugas dari izin masa lalu. Nah, sehingga tugas untuk melakukan pengawasan untuk mencegah korupsi itu sama sekali diabaikan. Di seluruh dunia tugas masalah pencegahan korupsi ini adalah tugas urgent. Karena dia yang sehari-hari ada di situ. Ya. Nah, kemudian di masa lalu itu orang buangan taruh di Inspektur Jenderal. Ya, karena dianggap ini orang-orang yang kurang penting. Padahal sangat penting. Ya, karena ini adalah merupakan aparat dari pimpinan untuk melakukan kontrol pada kontrol ke dalam. Oh iya. Ya. Baik, pemirsa, apa yang mesti dilakukan agar supaya temuan-temuan BPK ini semakin efektif dilaksanakan? Setelah tayangan berikut ini.
Jadi BPK menyarankan dibentuk panitia akuntan publik oleh DPR. oleh DPR. Gunanya apa? Gunanya itu adalah kita lihat bahwa DPR ini kan sudah punya panitia anggaran. Punya panitia anggaran. Panitia anggaran ini bertugas untuk melakukan pengawasan pada perencanaan anggaran. Juga mereka punya komisi-komisi untuk melihat bagaimana anggaran itu dilaksanakan. Tapi pada akhir tahun mereka belum punya suatu komisi yang melihat secara keseluruhan bagaimana Anggaran itu dipakai. dipakai. Ya, itulah gunanya panitia akuntas publik ini. Ya, melihat secara keseluruhan gambaran umumnya itu. Nah, dan juga untuk menindaklanjuti rekomendasi dan opini BPK bagaimana menyempurnakan sistem keuangan negara itu. Nah, inilah yang kita lakukan, yang tugas dari panitia akuntabilitas keuangan. Pada siapa panitia ini tanggung jawab? DPR itu Karena dia organnya DPR. organnya DPR, ya organnya DPR. DPR kan punya hak untuk membuat undang-undang, membuat kebijakan, dan punya hak budget. Ya. Ya, ini yang tidak punya oleh BPK. Ya. Nah, inilah dengan alat ini dia mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem itu. Nah, ini yang kita lihat di berbagai parlemen, berbagai negara. Lihat di Malaysia seperti itu, lihat di Australia seperti itu, lihat negara-negara lain-lain juga seperti itu. Ya. Nah, insya Allah bahwa dalam rencana undang-undang Susduk ini, DPR kita sudah memasukkan itu. Sehingga pada DPR yang akan datang ini sudah ada ini. Nah, ini suatu kemajuan, ya, suatu yang perlu kita syukurin itu. Jadi tidak cukup ada BPK. Tidak, harus ada yang memfollow up rekomendasi BPK itu. Ya. Nah, BPK ini kan cuma kembali itu hanya merupakan auditor, dan dari hasil pemeriksaannya itu dia memberikan opini dan memberikan saran serta rekomendasi. Ya. Yang melaksanakan pihak lain. Yang melaksanakan pihak lain, para eksekutif pemerintah itu. Itukah sebabnya rekomendasi atau temuan dari BPK lemah diimplementasikan? Lemah implementasinya saya kira ya karena tadi itu, karena belum ada suatu upaya yang terpadu dari pemerintah. Ya. Nah, kemudian yang menyangkut dugaan penyimpangan hukum, nah itu BPK menyerahkan pada penegak hukum. Ya. BPK bukan lembaga peradilan, tidak punya kekuasaan menyidik BPK itu. Seberapa jauh ditindaklanjuti temuan BPK, misalnya ke penegak hukum tadi? Penegak hukum maka kita lihat bahwa mulai dari masalah KPU 5 tahun yang lalu sama dengan wali kota Medan dan lain-lain itu Bank Indonesia itu kan hasil temuan BPK. Banyak sekali yang sudah mereka tindak lanjutin di KPK sana itu. Jadi banyak yang ditindaklanjuti oleh KPK. Ya. Badan Pengawas Keuangan berpandangan karena belum ada perbaikan yang mendasar pada sistem keuangan negara, maka pemerintah pada dasarnya belum melakukan tindakan preventif terhadap korupsi. Iya. Ini yang saya kira poin yang sangat penting, bahwa upaya perbaikan sistem itu adalah merupakan bagian dari upaya preventif pencegahan korupsi. Jadi jangan hanya upaya represif saja, tapi upaya preventif sangat penting. Ya. Saya setuju dengan Anda itu. Itulah yang jadi masalah kita. Di mana ya hambatannya untuk meningkatkan tindakan preventif ini? Lah inilah maka saya kira semua kita ini punya tugas, ya, BPK punya tugas, pers punya tugas, komponen, nah masyarakat lainnya juga punya, DPR punya tugas, ya, supaya mendorong supaya lakukan perbaikan. Kalau tidak, lah tidak selesai urusan. Di mana yang paling rawan masalah keuangan negara ini selama Anda menjadi ketua BPK? Di mana yang paling rawan? Karena sistemnya itu tidak jelas, ya. Maka lah katakanlah misalnya karena masih adanya penerimaan anggaran non budgeter itu, karena masih adanya penerimaan negara yang bukan pajak itu, pajak sendiri, ya. Coba lihat itu dari secara kasar saja lah kita lihat jumlah wajib pajak
yang efektif di Indonesia itu hanya 2-3 juta. Padahal penduduk kita 230 juta. Malulah kita itu ya. Nah, tax ratio kita hanya 13% dari PDB kita. Bagaimana perbaiki jalan? Bagaimana membeli alutsista untuk angkatan bersenjata? Bagaimana untuk membangun sekolah yang bagus? Ya, tidak mungkin. Bagaimana bayar hutang kalau pajak tidak naik? Ya, inilah yang maka perlu kita lakukan audit mengenai perpajakan itu. Nah, kita lihat kebun di Indonesia, tambang di Indonesia, tapi pengusaha-pengusaha itu buka anak perusahaan di Singapura. Dari sana dia beroperasi. Ya. Maka apa yang terjadi? Transfer pricing. Ya. Penggelapan pajak. Ini yang terjadi. Divisanya kita nggak dapat, pajaknya kita dapat. Inilah yang perlu kita bereskan itu. Ya. Pajaknya tidak dapat, uangnya juga Ya, itu jadi apa bedanya kita dengan dulu Bung Karno berjuang? Kalau kita baca Indonesia Menggugat itu, kebunnya ada di Indonesia, tambangnya di Indonesia, tapi yang bangun Belanda. Sekarang ya Singapura. Kita biarkan. Inilah perlunya kita melakukan audit mengenai masalah itu. Salah satu temuan dari BPK juga adalah bahwa jangan-jangan aset yang tercantum dalam laporan keuangan adalah rongsokan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan salah satu. Itu menyebabkan salah satu alasan kenapa LKPP dan laporan keuangan itu masih disclaimer. Karena tidak ada inventarisasi aset pemerintah itu. Ya. Apalagi penilaiannya. Nah, inilah yang menjadi masalah itu. Tambah lagi dengan kita melakukan otonomi daerah, sebagian kegiatan itu diserahkan kepada daerah. Contohnya apa? Rumah sakit, ya, dan sekolah. Alat-alatnya itu ronsen dan alat-alat berat diserahkan kepada daerah. Begitu juga dengan pekerjaan umum. Nah, ini catatannya belum jelas tuh. Belum jelas catatannya. Belum jelas, ya, belum jelas. Inilah yang maka kita minta pemerintah itu, departemen itu, pemerintah daerah untuk melakukan penertiban mengenai itu. Ya. Belum kita bicara mengenai karena masalah politik di masa lalu lah. Aset Belanda kita ambil alih. Waktu G30S dulu, aset Cina, aset PKI kita ambil alih. Tidak jelas gimana pemilikannya itu. Ya, inilah yang perlu kita bereskan sekarang. Baik. Pemirsa, bagaimana pemeriksaan mengenai BUMN? Bagaimana bisa dihabisi rekening liar setelah tayangan berikut ini?